Kisah Kerajaan Kesultanan Samudra Pasai berdasarkan berita Marco Polo tahun 1292 dan Ibnu Battuta abad ke-13. Pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297. Raja pertama Samudra Pasai, Kesultanan Samudra Pasai, juga dikenal dengan Samudera Pasai atau Samudera Darussalam, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Seumawe, Aceh Utara sekarang. Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar abad 13 oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut Mesir. Pada tahun 1283 Pasai dapat ditaklukkannya, kemudian mengangkat Marasilu menjadi Raja Pasai pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 hingga 1297. Makam Nahrasyah Tri Ibnu Battuta, musafir Islam terkenal asal Maroko, mencatat hal yang sangat berkesan bagi dirinya saat mengunjungi sebuah kerajaan di pesisir pantai timur Sumatera sekitar tahun 1345 Masehi. Setelah berlayar selama 25 hari dari Barnakar, sekarang masuk wilayah Myanmar, Battuta mendarat di sebuah tempat yang sangat subur. Perdagangan di daerah itu sangat maju, ditandai dengan penggunaan mata uang emas. Samudera Pasai atau Pase jika mengikuti sebutan masyarakat setempat, bukan hanya tercatat sebagai kerajaan yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Islam di Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Malikul Dahir, Samudera Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhannya diramaikan oleh pedagang-pedagang dari Asia, Afrika, Cina, dan Eropa. Kejayaan Samudera Pasai yang berada di daerah Samudera Geudong, Aceh Utara, diawali dengan penyatuan sejumlah kerajaan kecil di daerah Peurelak, seperti Rimba Jreum dan Seumerlang. Sultan Malikus Saleh adalah salah seorang keturunan kerajaan itu yang menaklukkan beberapa kerajaan kecil dan mendirikan kerajaan Samudera pada tahun 1272 Masehi. Ia menikah dengan Ganggang Sari, seorang putri dari kerajaan Islam Peurelak. Dari pernikahan itu lahirlah dua putranya yang bernama Malikul Dahir dan Malikul Mansur. Setelah keduanya beranjak dewasa, Malikus Saleh menyerahkan takhta kepada anak sulungnya Malikul Dahir. Ia mendirikan kerajaan baru bernama Pasai. Ketika Malikus Saleh mangkat, Malikul Dahir menggabungkan kedua kerajaan itu menjadi Samudera Pasai. Dalam kisah perjalanannya ke Pasai, Ibnu Battuta menggambarkan Sultan Malikul Dahir sebagai raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Malikul Dahir tidak pernah bersikap jemawa. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Battuta. Para tamunya dipersilakan duduk di atas hamparan kain, sedangkan ia langsung duduk di tanah tanpa beralas apa-apa. Dengan cermin pribadinya yang begitu rendah hati, raja yang memerintah Samudera Pasai dalam kurun waktu 1297 hingga 1326 Masehi, pada batu nisannya dipahat sebuah syair dalam bahasa Arab yang artinya, "Ini adalah makam yang mulia, Malikul Dahir, cahaya dunia sinar agama." Tercatat, selama abad 13 sampai awal abad 16, Samudera Pasai dikenal sebagai salah satu kota di wilayah Selat Malaka dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Bersamaan dengan Pidie, Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Saat itu Pasai diperkirakan mengekspor lada sekitar 8.000 hingga 10.000 bahara setiap tahunnya, selain komoditas lain seperti sutra, kapur barus, dan emas yang didatangkan dari daerah pedalaman. Hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Pulau Jawa juga terjalin. Produksi beras dari Jawa ditukar dengan lada. Pedagang-pedagang Jawa mendapat kedudukan yang istimewa di pelabuhan Samudera Pasai. Mereka dibebaskan dari pembayaran cukai. Selain sebagai pusat perdagangan, Pasai juga menjadi pusat perkembangan Islam di Nusantara. Kebanyakan mubalik Islam yang datang ke Jawa dan daerah lain berasal dari Pasai.
Eratnya pengaruh kerajaan Samudera Pasai dengan perkembangan Islam di Jawa juga terlihat dari sejarah dan latar belakang para wali Songo. Sunan Kalijaga memperistri anak Maulana Ishak, Sultan Pasai. Sunan Gunung Jati alias Fathahilah yang gigih melawan penjajahan Portugis lahir dan besar di Pasai. Laksamana Cheng Ho tercatat juga pernah berkunjung ke Pasai. Situs kerajaan Islam Samudera Pasai ini sempat sangat terkenal di tahun 1980-an sebelum konflik di Aceh semakin memanas dan menyurutkan para peziarah. Menurut Yakub, juru kunci makam Sultan Malikus Saleh, nama besar sang sultan turut mengundang rasa keingintahuan para peziarah dari Malaysia, India, sampai Pakistan. Negara-negara itu dulunya menjalin hubungan dagang dengan Pasai, tutur Yakub. Sejarah Pasai yang begitu panjang masih bisa ditelusuri lewat sejumlah situs makam para pendiri kerajaan dan keturunannya di makam raja-raja itu. Makam itu menjadi saksi satu-satunya karena peninggalan lain seperti istana sudah tidak ada. Makam Sultan Malikus Saleh dan cucunya Ratu Nahrisiyah adalah dua kompleks situs yang tergolong masih terawat. Makam Malikal Zahir. Menurut Snook Hurgronje, hubungan langsung Arab dengan Indonesia baru berlangsung abad 17 pada masa kerajaan Samudera Pasai, Banten, Demak, dan Mataram Baru. Samudera Pasai sebelum menjadi kerajaan Islam merupakan kota pelabuhan yang berada dalam kekuasaan Majapahit yang pada masa itu sedang mengalami kemunduran. Setelah dikuasai oleh pembesar Islam, para pedagang dari Tuban, Palembang, Malaka, India, Cina dan lain-lain datang berdagang di Samudera Pasai. Menurut Ibnu Battuta, Samudera Pasai merupakan pelabuhan terpenting dan istana raja telah disusun dan diatur secara indah berdasarkan pola budaya Indonesia dan Islam. Kehidupan masyarakat Samudera Pasai diwarnai oleh agama dan kebudayaan Islam. Pemerintahnya bersifat teokrasi berdasarkan ajaran Islam, rakyatnya sebagian besar memeluk agama Islam. Raja-raja Pasai membina persahabatan dengan Champa, India, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka. Pada tahun 1297 Malik Al-Saleh meninggal dan digantikan oleh putranya Sultan Muhammad tahun 1297 hingga 1326. Lebih dikenal dengan nama Malik Al-Tahir, penggantinya Sultan Ahmad tahun 1326 hingga 1348, juga pakai nama Malik Al-Tahir, penggantinya Zainal Abidin. Raja Zainal Abidin pada tahun 1511 terpaksa melarikan diri dan meninggalkan tahtanya berlindung di Majapahit karena masih saudara Raja Majapahit. Hal ini berarti hubungan kekerabatan Raja Samudera Pasai dengan Raja Majapahit terbina sangat baik. Menurut berita Cina, disebutkan pertengahan abad 15, Samudera Pasai masih mengirimkan utusannya ke Cina sebagai tanda persahabatan. Fathahilah, ulama terkemuka Pasai, menikah dengan adik Sultan Trenggono, Raja Demak, adik Patih Unus, anak Raden Patah. Fathahilah berhasil merebut Sunda Kelapa pada 22 Juni 1522, berganti nama menjadi Jayakarta, juga Cirebon dan Banten.